Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Segani Rozaki yang insya Allah akan berbagi tips seputar apapun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya mau share di video ini tentang baca data CPAS atau kolaboratif ads Facebook dengan Shopee. Ini khusus ke Shopee ya. Dan ini video untuk orang yang kurang lebih sudah menjalankan CPAS Shopee ya minimal 1 bulan lah. Ya, kalau Anda belum menjalankannya 1 bulan, berarti Anda nyasar di sini. Mending cek video saya yang lain dulu. Ada yang mulai dari setup iklan, ada yang mulai dari daftar, lalu matriks-matriks dan lain sebagainya. Itu bisa dicek di video-video saya yang lain. Yang ini khusus untuk baca data Shopee. Gimana pengalaman saya bagaimana membaca data Sipas Shopee. Maaf, bukan Shopee tapi Sipas Shopee. Jadi bukannya adalah FB Ads Manager. Oke, langsung aja dimulai. Yang pertama itu kolom terpenting. Terpenting. Di Facebook itu banyak banget matriksnya, ada CPC, ada amount spend, ada budget, ada apalagi CTR, ada engagement, cost per engagement, eh, cost per impression, impression reach, wah banyak banget. Nah, teman-teman harus bisa milah-milah. Ini matriks ini cocoknya untuk iklan apa, matriks ini cocoknya untuk iklan iklan apa. Nah, itu harus milah-milah. Nah, untuk si Pas Shopee inilah yang akan saya jabarkan, yaitu menurut saya untuk si Pas Shopee itu sebenarnya cuma 3 matriks yang paling penting. Satu itu amount spend, lalu purchase, lalu ROAS. Amount spend itu ya jelas ya, berapa sih biaya iklan yang kita keluarkan untuk iklan tersebut. Lalu purchase itu omset. Nah, omset di sini saya nggak tahu seberapa akurat pengaruhnya ke, maksudnya saya nggak tahu seberapa akur data di Facebook sama data di Shopee-nya. Cuman ya kita nggak punya pilihan lain selain melihat itu. Yang terakhir ROAS. Sebenarnya ROAS itu eh, omset dibagi dengan ad spend atau yaitu angkanya adalah omset dibagi dengan biaya iklan yang kita keluarkan, namanya ROAS atau Return on Ad Spend. Ini saya cuma ngelihat 3 ini aja. Jadi kalau teman-teman merasa ada yang penting yang lain ya silahkan aja. Ini pengalaman saya. Oh, saya lupa disclaimer bahwa pengalaman saya ini belum tentu berhasil di teman-teman. Alhamdulillah berhasil di saya, berhasil di Anda itu belum tentu. Ini ROAS. Jadi cuma 3 ini aja yang menurut saya penting di Facebook. Nih bisa saya perlihatkan di Facebook Cipas Shopee saya itu cuma ada amount spend, purchase conversion value, bla bla bla, mobile purchase conversion bla bla bla, sama purchase ROAS dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman baru menjalankannya, ini angka-angka ini nggak langsung muncul, jadi teman-teman harus klik customize columns dulu atau mengedit si kolom-kolomnya. Caranya gimana? Klik aja yang ini, yang ada garis 3 berdiri ini, lalu klik customize. Harus sabar sama Facebook karena ternyata Facebook Ads Manager itu consume RAM sama prosesor ya. Jadi nggak cloud banget. Kalau Google Sheets mungkin 90% cloud. Oke, itu trivia aja. Ini saya pause dulu deh takut kelamaan. Nah, ini udah kebuka, jadi ketika diklik yang kolom 3 tadi, kalau apa garis 3 tadi akan muncul matriks-matriks yang bisa teman pilih untuk dimunculkan di dashboardnya Facebook Ads Manager, teman-teman. Ini yang saya pilih cuma budget, amount spend, purchase conversion value for bla bla bla, purchase ROAS for shared items only. Ini ada dua, ada website sama mobile. Kalau website nggak saya centang karena setahu saya yang belanja di website Shopee atau belanja di Shopee pakai laptop, pakai komputer itu jarang sekali. Sepengalaman saya seperti itu. Jadi menurut saya cukup mobile aja. Udah gini aja. Jadi saya cuma 3 matriks yang saya pantau untuk Shopee Cipas Facebook ini. Kalau iklan lain beda lagi. Nah, oke, selanjutnya yang akan saya share tentang baca data ini adalah teman-teman harus tahu max ROAS Anda. Jadi budget iklan teman-teman tuh berapa sih? Jadi
maksimal ROAS yang harus teman-teman dapatkan itu berapa? Kalau misalkan max ROAS-nya adalah 10, ketika ROAS-nya cuma 5, artinya teman-teman boncos. Nah, ROAS itu gimana? Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau misalkan ROAS-nya sama dengan 1, itu artinya teman-teman keluar uang 10.000, omsetnya juga 10.000, alias boncos banget kan? Itu belum kehitung gaji, belum kehitung HPP, belum kehitung iklan, dan lain sebagainya. Kalau ROAS-nya adalah 20 misalkan, berarti teman-teman kalau mengeluarkan uang 100.000 akan dapat omset 2 juta. Oke, paham ya? Karena tinggal dikalikan aja. Dan sepengalaman saya main si pas Facebook ini, saya belum pernah dapat ROAS lebih dari 15. 15 pernah sekali dan tuh susah sekali saya dapatkan. Seringnya sih di antara 8, 9, 8, 9, 10, 11 itu udah bersyukur banget, tapi kalau 20 belum pernah. Ini coba contoh aja. Jadi itu ROAS, dan ROAS itu berkebalikan sama CIR. Nah, CIR itu sebenarnya 1/ROAS. Artinya kalau CIR-nya 10%, berarti kalau teman-teman keluar mendapatkan omset 1 juta, iklannya itu harus 100.000. Kalau teman-teman mau dapat omset 5 juta, berarti iklannya harus 500.000. Itu budget iklannya. Nah, dari situ teman-teman tentukan berapa budget cheer-nya teman-teman atau ROAS-nya teman-teman. Caranya gimana? Sebenarnya simpel, yaitu teman-teman misalkan punya omset atau harga jual ya. Ini sama dengan 100%. Lalu ada HPP katakanlah 50%. Lalu ada gaji katakanlah 10%. Lalu operasional katakanlah 10% juga. Ini dikurangi aja, kalau ada yang lain misalkan pajak, lalu apalagi ya, saya rasa cuma itu sih, ini di luar marketing ya. Jadi ketemu sisanya adalah 100 dikurangi 50 dikurangi 10 kurangi 10, alias 100 dikurangi 70, sama dengan 30%. Itulah budget iklan teman-teman. Nah, HPP gimana ngitungnya? Nah, itu nggak tahu, beda-beda. Kalau reseller sangat simpel, beli berapa itulah HPP-nya. Kalau produksi itu agak ribet memang, tapi itu bisa banget dihitung, itu tergantung bisnisnya teman-teman sendiri. Gaji itu kalau saya ngambilnya dari 3 bulan ke belakang, berapa sih persentase gaji terhadap omset. Nah, dapat persentasenya. Operasional juga sama, seperti biaya lakban, kontrakan, air, listrik, dan lain sebagainya, itu dilihat dari 3 bulan ke belakang. Berapa sih biaya operasional itu terhadap omset, ketemulah persentasenya. Jadi di sini adalah ketemu CIR max. CIR maksimumnya teman-teman di contoh ini adalah 30%. Berarti ROAS-nya kalau CIR-nya adalah 30% adalah 1/30%. Itu sama dengan kurang lebih 4 ya, biar gampang 4 aja. Nah, ini udah tahu. Nah, sekarang lanjut ke evaluasi iklannya. Kalau teman-teman sudah berhasil ngiklan, eh, alurnya kalau yang biasa saya lakukan kurang lebih seperti ini. Pertama, iklankan 100.000 per hari. Lalu kedua, tinjau 1 minggu. Lalu pas 1 minggu ini cek ROAS-nya. Kalau ROAS-nya di atas target, misalkan target teman-teman ROAS-nya adalah 4 yang tadi ya. Ternyata ROAS-nya 5, oh bagus dong, berarti lebih lebih profit teman-teman. Atau ROAS-nya 10, oh bagus dong. Nah, biasanya yang saya lakukan kalau ROAS-nya itu di atas target, itu akan saya naikkan budgetnya jadi 2 kali lipat. 2 kali lipat budget yang 100.000 ini jadi 200.000. Itu yang saya lakukan. Tapi kalau misalkan ROAS-nya di bawah target, misalkan oh, oh, ROAS-nya 4, hasilnya dalam seminggu itu dapat ROAS cuma 3, artinya boncos kan, artinya yang diharapkan keluar uang 10.000 dapat 40.000, malah keluar 10.000 dapat 30.000, artinya boncos. Itu artinya ROAS-nya di bawah target. Itu yang saya lakukan biasanya, kurangi budget, yaitu minus 25%. Nah, tahap ini saya ulangi terus sampai stabil. Stabil dalam artian, saya coba pelan-pelan ya. Stabil dalam artian minimal 2 minggu ROAS
target eh dapat minimal 2 minggu ROAS Anda dapat. Misalkan target ROAS Anda tadi 4, 2 minggu berturut-turut ROAS-nya dapat 4. Setelah iterasi tadi ya, setelah bolak-balik yang tadi, kalau boncos kurangi 25%, kalau bagus tambahin 2 kali lipat, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai stabil 2 minggu ROAS sesuai target. Yang saya lakukan adalah biasanya memperbesar atribut. Atribut saya perbesar. Atribut itu apa? Jadi ada, kalau di Sipa Shop itu kan intinya retargeting ya. Jadi intinya kita mentargetkan orang yang melihat produk kita dalam berapa hari ke belakang, belanja berapa hari ke belakang, dan seterusnya. Saran saya, kalau misalkan awalnya teman-teman mencoba 14 hari dan ternyata sudah stabil, coba naikkan jadi 30 hari. Artinya yang tadinya cuma mentargetkan orang yang 14 hari ke belakang ngelihat produk kita, ditambahkan menjadi 30 hari. Artinya apa? Audiensnya tambah besar. Audiensnya tambah besar, potensi boncosnya jadi tambah besar juga. Sehingga balik lagi ke nomor satu tadi. Diatur-atur lagi budgetnya. Terus kalau sudah stabil, tambahin lagi jadi 60 hari, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, itu bisa diulik-ulik. Kalau saya, settingannya adalah settingan atribut audiens saya kurang lebih seperti ini. Yang winning yang saya punya ya, yang saya dapat itu setelah eksperimen mungkin 3 bulan, 4 bulan, itu kurang lebih seperti ini. Sebentar, nih memang. Nah, ini atribut audiens saya yaitu view-nya 30 hari yang lalu, add to cart-nya 30 hari yang lalu, dan purchase-nya 60 hari yang lalu. Kenapa view-nya 30 hari? Ini saya nembak aja dan alhamdulillah bagus. Lalu add to cart-nya 30 saya nembak juga aja. Lalu kenapa 60? Nah, ini 60 hari orang yang sudah belanja produk kita. Ini saya berdasarkan data. Jadi saya data penjualan saya cari rekornya, dikumpulkan sehingga mendapatkan repeat order, dan alhamdulillah saya menemukan bahwa kalau bisnis saya itu dalam 40 sampai 50 hari itu orang beli lagi sekitar 15%-nya. Jadi ya taruhlah 10% ya biar gampang. Jadi dari 10 orang yang belanja ke toko saya, 40 hari ke depan atau 45 hari ke depan itu satu orangnya belanja lagi. Itu lumayan banget. Jadinya saya pasang purchase 60 hari. Nah, ini teman-teman bisa bebas. Itu atur-atur aja, tapi ingat step pertamanya adalah yang view dulu kecil dulu aja, 14 hari. Kalau sudah stabil, perbesar atributnya, perbesar audiensnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini mungkin terlalu teknikal buat yang newbie, tapi nggak apa-apa. Coba tonton berulang-ulang atau coba ulik-ulik. Yang intinya adalah kita iterasi terus. Kita mencari iklan yang terbaik. Nggak bisa langsung terbaik loh. Jadi nggak bisa pertama iklan langsung, wah bagus. Pengalaman saya belum pernah mengalami itu. Dan kalau teman-teman mengcopy paste apa yang saya winning atribut yang saya punya ini, apakah berhasil? Belum tentu. Karena beda-beda tiap bisnis. Makanya haruslah eksperimen terus-menerus. Nyambung sedikit, kalau teman-teman dapat yang menawarkan pelatihan dijamin sukses Facebook Ads, jangan percaya, itu teori doang. Karena yang penting tuh praktek, eksperimen. Tiap orang tuh beda-beda, tiap bisnis beda-beda, tiap toko beda-beda, meskipun jualannya sama pasti beda, eksperimennya pun pasti beda. Oke, itu aja. Alhamdulillah sudah hampir 14 menit, 15 menit. Terima kasih sudah mendengarkan saya ngomong selama 14 menit ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan jualannya sukses. Kalau teman-teman suka, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.